بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضمن سلسلة الأخلاق الإسلامية يأتينا خلق التعاون، وخلق التعاون له مجالات عديدة اخترنا منها في هذا اللقاء مجال التعاون الأسري، تعاون في الأسرة، التعاون في البيوت. Setelah beliau membuka kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu beliau mengatakan amma ba'du, dan ini adalah merupakan bagian dari serial kajian tentang akhlak Islam. Dan pada kajian kali ini kita membahas tentang akhlak at-ta'awun. Dan ta'awun atau saling membantu dan tolong-menolong itu memiliki banyak sisi-sisi dan bagian-bagian dalam kehidupan kita. Dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pentingnya adanya ta'awun di tengah-tengah keluarga, ta'awun dalam rumah tangga, ta'awun di antara keluarga. عندما يذكر التعاون يتبادر إلى أذهاننا الأمر الرباني. Tatkala disebut tentang permasalahan ta'awun, maka yang terbetik dalam pikiran kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وتعاونوا على البر والتقوى. Yaitu firman Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. فهذه الآية قد اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini di dalamnya mengandung seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan para hamba dalam kehidupan dunia mereka, demikian pula dalam kehidupan akhiratnya. فيما بينهم بعضهم مع بعض وفيما بينهم وبين الله. Yaitu yang berkaitan dengan hubungan antara sesama makhluk, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, demikian pula hubungan antara mereka dengan Rabb-nya. والتعاون الصحيح, maka bentuk ta'awun yang benar هو التعاون على مرضاة الله وطاعته. Yaitu ta'awun yang membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, التي هي غاية فلاح العبد وسعادته. Yang mana ta'awun di atas kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan hal yang akan mendatangkan keberuntungan dan kemenangan bagi seorang hamba. كما ذكر ذلك ابن القيم وجمع من المفسرين. Sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Ibnu Qayyim dan segolongan dari kalangan para ahli tafsir. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال. Dan telah disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن للمؤمن كالبنيان. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. يشد بعضه بعضا. Yang saling menguatkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. وشبك بين أصابعه.
Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela antara jari jemari beliau. فلا خير ولا سعادة ولا استقرار للمسلمين ولا للأسر إلا بالتعاون. Maka tidak ada kebaikan dan tidak ada kebahagiaan bagi kaum muslimin, demikian pula dalam sebuah keluarga, kecuali dengan mewujudkan prinsip ta'awun ini. فالتعاون الأسري نوع من التعاون الخاص. Maka ta'awun di antara keluarga itu adalah merupakan bahagian dari bentuk ta'awun yang bersifat khusus. وهو النقطة الأولى والانطلاقة الأولى للتعاون العام. Dan ini adalah merupakan titik yang pertama, prinsip yang pertama untuk menuju kepada ta'awun yang bersifat umum. إن التعاون الأسري في الإسلام Sesungguhnya bentuk ta'awun di dalam rumah tangga di dalam Islam لا يقتصر على مجال دون مجال. itu tidaklah hanya terfokus pada satu bahagian tanpa bahagian yang lain. ولا يختص بشخص دون شخص من أفراد الأسرة. Dan tidak terkhusus pada satu individu tanpa individu yang lain dari mereka yang ada dalam sebuah rumah tangga. والعلاقة والتعاون بين أفراد الأسرة Dan hubungan antara para individu yang ada di dalam sebuah keluarga لا تختص ولا تقتصر على أحوال الصحة والعافية والسعة. itu tidaklah hanya terbatas pada kondisi-kondisi kesehatan, keselamatan, demikian pula kelapangan. بل هي محبة ثابتة. Akan tetapi hubungan di antara mereka adalah merupakan hubungan yang dibangun di atas rasa cinta yang kokoh. وعلاقة مستمرة. Dan adanya hubungan yang bersifat berkesinambungan في كل الأحوال. pada setiap kondisi. بخلاف العلاقات المادية الزائفة. Berbeda halnya dengan adanya hubungan-hubungan antara satu dengan yang lain yang dibangun di atas materi yang penuh dengan kedustaan. فإنها مبنية على المصالح والمنافع المادية الزائلة. Sebab hal tersebut hanyalah dibangun di atas rasa cinta disebabkan karena materi yang akan sirna. ولهذا ينبغي على كل شخص Oleh karena itu merupakan hal yang sepantasnya bagi setiap orang أن ينظر في حاله وفي علاقته مع من حوله. untuk memperhatikan kondisi dia dan hubungan dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. كيف علاقته بإخوانه وأسرته. Bagaimana hubungan dia dengan saudara-saudaranya, dengan ikhwannya, demikian pula keluarganya. هل هي علاقة ثابتة مبنية على التعاون وتبادل المنافع والمصالح تقربا إلى الله. Apakah hubungan di antara mereka merupakan hubungan ta'awun di mana mereka saling memberi manfaat yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala بكل إخلاص ووفاء. dengan penuh keikhlasan dan menunaikan amanah. أم هي علاقة انتفاع. Atau hubungan tersebut hanya sekedar hubungan untuk mendapatkan manfaat وطلبات dan tuntutan-tuntutan واقتراحات dan usulan-usulan, وانتقادات من جهة واحدة. atau adanya kritikan-kritikan yang hanya datang dari satu arah. طرف يعطي Ketika ada satu arah yang ويعين kesalahan, يعطي ويعين. ketika ada satu arah di mana dia memberi dan memberi pertolongan atau bantuan, ويبذل dan dia melakukan apa yang dia mampu, ويجتهد ويحرص. dan dia bersungguh-sungguh dengan penuh semangat, وآخر يأخذ sementara yang lain hanya mengambil وينتقد dan hanya mengkritik ويأمر dan memerintah وينهى. dan melarang. وإذا حصل الخطأ Dan apabila terjadi sebuah kesalahan, نسب المشكلة إلى الطرف الآخر. maka dia pun menisbatkan kesalahan itu kepada yang lainnya. هذا ليس من فعل الكرام. Maka ini bukanlah merupakan perbuatan orang-orang yang mulia. يقال في قصص أن رجلا يقول لزوجته دائما أنت تسألين هات أحضر ولم تقولي يوما من الأيام خذ.
Disebutkan dalam kisah bahwa ada seorang, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, engkau hanya bisa mengatakan kepadaku, berikan ini, berikan itu, ayo berikan kepadaku ini. Kapan engkau pernah mengatakan ambil ini, ambil itu? Kana ma'aha qaribun minha kis az-zubalah, faqalat khudh. Dan ketika itu di dekat istrinya ini ada satu kresek sampah. Akhirnya dia mengatakan, nih ambil. Hakadha ba'dun nas haluhu ma'a at-taraf al-akhar. Begitulah kondisi sebagian manusia, keadaannya dalam menyikapi orang lain. Jannabana Allah wa iyyakum masawi al-akhlaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kami dan kalian dari akhlak yang buruk. Ayyuhaz zawjan, wahai kalian sepasang suami istri. Ayyuha al-aba' wal ummahat wal abna' wal banat. Wahai para ayah, para ibu, istri dan para putra. La sa'adata wal istiqrar. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan dan tidak ada ketentraman. Wala ladzata lil hayah in fuqidat ta'awun. Dan tidak ada sebuah kenikmatan dalam kehidupan apabila seseorang kehilangan bentuk ta'awun. Az-zawju al-muslimu as-salihu at-taqiyyu, seorang suami yang muslim, yang saleh, yang bertakwa, huwa alladhi yu'inu zawjatahu ala ta'ati Allah wa ibadatihi. Dia adalah seorang suami yang senantiasa membantu istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Wa yahuttuha ala a'malil birri an-nafi'ati al-muta'addiyati wal qasirah. Dan dia senantiasa memberi dorongan kepada istrinya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, baik kebaikan yang bersifat manfaat untuk dirinya, demikian pula untuk yang lainnya. Wa yudhakkiruha bil adhkari fi awqatiha. Dan seorang suami yang senantiasa mengingatkan istrinya untuk berzikir pada waktu-waktunya. Wa yurshiduha ila qira'atil Qur'an. Dan membimbingnya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yas'aluha dawman an auladihim, an auladihi wa an halihim wa an sayrihim. Dan dia senantiasa menanyakan kepada istrinya tentang anak-anaknya, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana kegiatan mereka. كذلك الزوجة الصالحة تعين زوجها بكل سبب ووسيلة على طاعة الله. Demikian pula halnya seorang wanita yang salihah. Seorang istri yang salihah adalah seorang istri yang senantiasa membantu suaminya dengan segala macam cara yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tudhakkiruhu idza ghafal. Dan istri tersebut mengingatkan suaminya ketika suaminya lalai. Wa tunashshituhu idza kasil. Dan menjadikan suaminya semangat ketika dia merasa malas. Wa tuhayyi lahu alwasail wal asbab fil istimrar ala at-ta'ati wal ilmi wat ta'allum. Dan di mana seorang istri senantiasa mempersiapkan segala wasilah yang menyebabkan seorang suami untuk berkesinambungan dalam menjalankan ketaatan dan amalan salih. تجتمع مع زوجها وأولادها على طاعة الله، على تعلم القرآن، على مدارسة، على سماع العلم النافع. Di mana seorang istri berkumpul bersama dengan suaminya, bersama dengan anak-anaknya untuk mengulang-ulangi ilmu, mempelajari ilmu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam keluarga mereka. إذا أراد التعلم أو التعليم تهيئ له الوسائل والأحوال والأسباب. Apabila seorang suami hendak mengajar ataukah belajar, maka sang istri berupaya untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab terwujudnya hal tersebut. الزوج المتعاون يتعاون مع زوجته ويتابع زوجته متابعة الزوج الرحيم. Seorang suami yang memiliki sifat ta'awun bersama dengan istrinya, dia akan mewujudkan sifat ini. Dia berta'awun, saling membantu bersama dengan istrinya, dan dia senantiasa mengikuti istrinya, kegiatan istrinya tersebut sebagai seorang suami yang memiliki sifat rahmat dan kasih sayang. La mutaba'at al-mutajassis al-mutasayyid lil akhta'. Bukan mengikuti istri sebagai seorang yang mutajassis, yang berupaya untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekeliruan dari istrinya. Fayusahhihu laha al-akhta'. Maka seorang suami membenarkan kekeliruan yang ada pada istrinya. Wa yuqawwimu al-i'wijaj.
dan berupaya untuk meluruskan yang bengkok بالأسلوب اللطيف dengan metode yang lembut والكلمة الطيبة dan dengan kalimat yang baik, لأن الغاية هي إقامة دين الله والتعاون على السير إلى الله. sebab tujuan utama dari adanya ta'awun tersebut adalah senantiasa mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan menuju jalan Allah. وغرس الطمأنينة والاستقرار والسعادة في البيوت. dan menanamkan kebahagiaan dan ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga. كذلك الزوجة الصالحة. demikian pula halnya seorang istri yang salihah, تتلطف بالأسلوب الحسن لإصلاح زوجها وتغيير أخلاقه وأخطائه. maka seorang istri yang salihah dia senantiasa lemah lembut di dalam metodenya, di dalam uslubnya untuk memperbaiki kondisi suaminya dan merubah kondisi akhlaknya دون فرض وإلزام. tanpa ada sikap mengharuskan. لأن كثيرا من الأزواج طبيعته لا تقبل الإلزام والتخطئة المباشرة. sebab banyak dari kalangan para suami tabiat mereka itu tidak menerima apabila seorang istri berupaya untuk memperbaikinya dengan cara mengilzam, mengharuskan untuk melakukan ini dan itu. إنما تثني عليه بصفاته الحميدة. akan tetapi seorang istri dia senantiasa memuji suaminya dengan sifat-sifat yang baik yang dimilikinya. تجعل ذلك مدخلا إلى تنبيهه على أخطائه. untuk dijadikan sebagai madkhal, sebagai tempat untuk masuk dalam hal memperbaiki kondisi dan kekurangan yang terdapat pada suaminya tersebut. فتكتسب من الله الأجر العظيم. sehingga istri melakukan hal itu dengan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. وتنال من زوجها التقدير والاحترام والتكريم. dan akhirnya dia pun akan mendapatkan dari suaminya penghormatan di mana seorang suami memuliakan istrinya tersebut. الزوجان الموفقان يتعاونان على طاعة الله وهي أعظم مقصود. sepasang suami istri yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa saling ta'awun untuk mendekatkan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. يتعاونان في مختلف المجالات المتيسرة لهما. di mana mereka saling berta'awun dalam memanfaatkan setiap kondisi-kondisi dan bagian-bagian yang dimudahkan bagi mereka untuk melakukannya. ويتعاونان على نفع العباد بما يقدران عليه. dan keduanya saling ta'awun untuk memberi manfaat kepada yang lain, kepada para hamba dengan hal-hal yang mereka mampu untuk melakukannya. فمرة هي تقترح وتبدأ بمبادرة فيها الخير والنفع. terkadang dari pihak istri yang memberi usulan, istri yang memulai untuk bersegera melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat. وهو يوافق. lalu kemudian seorang suami menyetujui. ثم يبدأان في التنفيذ. lalu kemudian keduanya pun memulai untuk melaksanakan dan mengaplikasikan apa yang telah mereka sepakati. ومرة هو يقترح ويبدأ بالدعوة إلى عمل من أعمال البر. dan di waktu yang lain seorang suami yang memulai, dia yang menyampaikan sebuah usulan untuk melakukan satu amalan dari amalan-amalan kebaikan. الإعانة للآخرين. dan usulan untuk memberi bantuan kepada orang lain. فيجد زوجته مبادرة راغبة في ذلك. maka dia pun mendapati istrinya itu bersegera dan menyetujui apa yang menjadi usulan suaminya. ومرة قد يختلفان. dan terkadang di waktu yang lain mungkin keduanya berselisih. فيتشاوران في الأصلح والأنفع بكل هدوء. lalu kemudian mereka pun bermusyawarah untuk membicarakan apa yang mendatangkan hal yang lebih maslahat dan lebih bermanfaat dengan penuh ketenangan. غايتهم ومقصودهم وهدفهم هو النفع وطاعة الله. yang mana tujuan utama mereka adalah memberi manfaat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ما أجمله من حال. maka alangkah indahnya kondisi yang seperti ini. وما أسعدها من حياة. dan alangkah bahagianya kehidupan yang seperti ini. عند أن يجتمع زوجان. ketika suami istri berkumpul. أو يجتمع الزوجان مع أولادهم وبناتهم. atau
suami istri berkumpul bersama dengan anak-anak mereka, putra-putri mereka. فيتذاكرون حال ذلك المريض أو تلك المريضة. Lalu kemudian mereka menyebutkan tentang kondisi ada seorang yang sakit dari ikhwan mereka atau dari kalangan wanita. أو يفكرون في ذلك اليتيم. Atau mereka memikirkan tentang kondisi seorang anak yatim. أو الأرملة. Atau seorang janda. أو المحتاجة والفقيرة. Atau seorang yang membutuhkan bantuan atau seorang wanita yang fakir. فيشارك الجميع في الاقتراح والفكرة والتعاون. Sehingga seluruhnya mereka ikut serta di dalam menyampaikan pemikirannya dan dalam ta'awun di antara mereka. ويشارك الجميع من الكبار والصغار في التعاون والنفع. Dan seluruhnya baik dari kalangan anak kecil, anak-anak, demikian pula yang dewasa di antara mereka, seluruhnya mereka saling ta'awun dalam kebaikan dan ketaatan. بيت يتربى على هذه الحال. Sebuah rumah tangga yang mereka dididik dalam kondisi seperti ini, لا يخزيه الله بإذن الله. Mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah. يجد البركة والسعادة والراحة في الدنيا والآخرة. Dia akan meraih keberkahan dan kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. جاء في حديث ثوبان عند أحمد وغيره. Telah disebutkan dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, وحسنه بعض أهل العلم. Dan dihasankan oleh sebagian para ulama, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, يتخذ أحدكم قلبا شاكرا. hendaknya salah seorang kalian menjadikan hatinya sebagai hati yang senantiasa bersyukur, ولسانا ذاكرا. dan memiliki lisan yang senantiasa berzikir, وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. dan memilih seorang wanita, seorang istri yang mukminah yang membantunya untuk mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan akhiratnya. وليست زوجة تفتح عليه أبواب الدنيا والطلبات والمطالب. Dan bukan seorang istri yang membukakan untuk suaminya pintu-pintu dunia dan berbagai macam tuntutan dan permintaan. زوجة تعينه على أمر الآخرة. Akan tetapi istri yang membantu suaminya untuk mewujudkan perkara akhiratnya. ولذلك تكون حياتهم حياة سهلة يسيرة. Oleh karena itu, dengan cara yang demikian, kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang mudah. لأن المقصود الجنة. Karena tujuan utama mereka adalah untuk meraih surga. وهذه الدنيا كلها طريق وممر. Dan dunia ini seluruhnya merupakan jalan dan tempat untuk berlalu. ولذلك كانت بعض نساء السلف. Oleh karena itu, sebagian para wanita di kalangan salaf, إذا أراد زوجها في الصباح أن يذهب إلى عمله, apabila suaminya hendak keluar di pagi hari untuk berangkat bekerja, توصيه بأن لا يكسب إلا من الحلال. maka istrinya pun mewasiatkan kepada suaminya agar jangan dia memperoleh harta kecuali dari hasil yang halal. وتقول له فإننا نصبر على الفقر والجوع ولا نصبر على النار. Dan sang istri mengatakan kepada suaminya, sesungguhnya kami mampu bersabar untuk merasakan kemiskinan dan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bersabar untuk dilemparkan ke dalam neraka. هناك زوجان. Di sana ada sepasang suami istri. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قد فازا وظفرا وحصلا على رحمة الله. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa sepasang suami istri ini mereka telah meraih kemenangan, mereka telah meraih keberuntungan. أو دعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keduanya agar mereka meraih rahmat Allah Jalla wa Ala. هل تعلمون من هما؟ Apakah kalian mengetahui siapakah sepasang suami istri itu? إنهما الزوجان اللذان تعاونا على طاعة الله والناس نيام. Mereka adalah sepasang suami istri yang saling ta'awun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari sementara manusia sedang tertidur lelap. ينام كثير من الأزواج والزوجات عن الفريضة. Di mana banyak
dari kalangan para suami istri mereka tidur yang menyebabkan mereka menelantarkan kewajiban. وينام كثير من الأزواج والزوجات عن النافلة والتهجد. Dan banyak dari kalangan suami istri mereka tertidur di malam hari yang menyebabkan mereka meninggalkan satu amalan sunnah dan amalan tahajud. هؤلاء أو هذان المرحومان ليس من هذا النوع. Sementara dua atau sepasang suami istri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu bukan termasuk bagian dari jenis ini. جاء في سنن النسائي وأبي داود. Telah disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i dan Abu Dawud, صححه الألباني yang disahihkan oleh Al-Albani, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, رحم الله رجلا قام من الليل. Allah Jalla wa Ala merahmati seorang lelaki, dia bangun di malam hari, فصلى, lalu dia mengerjakan salat, ثم أيقظ امرأته, lalu dia membangunkan istrinya, فصلت, agar istrinya pun mengerjakan salat. فإن أبت, apabila istrinya enggan bangun, نضح في وجهها الماء. maka sang suami memercikkan ke wajah istrinya air. ورحم الله امرأة, Dan Allah Jalla wa Ala merahmati seorang wanita قامت من الليل فصلت, yang bangun di malam hari lalu dia mengerjakan salat, ثم أيقظت زوجها lalu dia membangunkan suaminya فصلى, agar suaminya juga ikut mengerjakan salat. فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Apabila suaminya enggan bangun, maka sang istri memercikkan ke wajah suaminya air. هذا الحديث Maka hadis ini فيه كمال المعاشرة والملاطفة والحرص. di dalamnya menjelaskan tentang kesempurnaan dalam pergaulan dan lemah lembut dan semangat untuk melakukan ketaatan, وحب الخير والنفع للآخر. dan cinta untuk melakukan kebaikan dan manfaat terhadap yang lain. هذا الحديث Hadis ini فيه متعة ولذة عند من يقدر للصلاة قدرها. di dalamnya terdapat sebuah kenikmatan dan kelezatan bagi seorang yang memahami kadar dan kedudukan salat itu. وإن سماها قساة القلوب إيذاء. Walaupun orang-orang yang fasik hati mereka menyebutnya ini adalah merupakan gangguan. وهذا ليس من الإيذاء بل هو من البر من التعاون على البر والتقوى كما ذكر شراح الحديث. Maka ini bukanlah merupakan bentuk mengganggu orang lain, bahkan ini termasuk bentuk ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tafsir. وينبغي أن يراعى في ذلك نوع العبادة. Dan tentunya sepantasnya untuk diperhatikan jenis ibadah yang akan dilakukan. فإن كانت فرضا فالإيقاظ إليها واجب. Apabila yang akan dilakukan itu adalah amalan wajib, maka membangunkan seseorang, membangunkan keluarganya hukumnya wajib. وترك الإيقاظ محرم. Dan meninggalkan untuk membangunkan dia dari tidurnya justru itu merupakan perkara yang diharamkan. لهذا إذا استيقظ الإنسان لصلاة الفجر ولم يوقظ زوجته وجب عليه أن يرجع بعد الصلاة ليوقظها. Oleh karena itu, apabila seorang suami dia bangun untuk mengerjakan salat subuh, lalu dia pergi dan tidak membangunkan istrinya, maka setelah dia salat, dia wajib untuk kembali untuk membangunkan istrinya tersebut. وإن كانت العبادة تطوعا. Dan apabila bentuk ibadah yang akan dilaksanakan itu ibadah sunnah, فهذا يرجع إلى نشاط الآخر وصحته وحاله. maka ini dikembalikan kepada kondisi seseorang yang semangat untuk melakukan hal tersebut dan kesehatan kondisi orang itu. فقد يكون أحد الزوجين متعبا تعبا شديدا. Boleh jadi salah seorang di antara suami istri itu merasakan kelelahan yang sangat. ولا يستطيع أن يؤدي العبادة كما يؤديها الآخر بنشاط وقوة. Dan dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah tersebut seperti yang dilakukan oleh pasangannya, di mana dia mampu untuk menjalankannya dengan penuh semangat dan kekuatannya. ففي هذه الحال ينبغي مراعاة الأحوال. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya
memperhatikan kondisi pasangannya. والرضا بالقدر القليل. Dan ridha dengan kadar yang sedikit. ففي الليل مثلا قد يكون أحد الزوجين سهرا شديدا مع ابنه. Boleh jadi di satu malam misalnya salah seorang di antara suami istri tersebut dia begadang sampai larut malam bersama dengan anaknya. أو بعمل من الأعمال. Atau dia begadang disebabkan karena ada satu amalan. أو قدم من سفر. Atau dia datang dari perjalanan safar. والآخر قد نام الليل كله. Sementara pasangannya tidur sepanjang malam. فإذا استيقظ, maka tatkala dia bangun, وصلى, lalu dia mengerjakan salat, فإنه يجد قوة ونشاطا. maka tentu dia akan merasakan kuat dan semangat. وأما الآخر فحاله مختلف. Adapun yang lainnya kondisinya berbeda. هل معنى ذلك أن نترك الأمر بالكلية إلى أن يؤذن الفجر مثلا؟ Apakah itu berarti kita meninggalkan pasangan kita tanpa dibangunkan sama sekali? Ya, tanpa dibangunkan sama sekali sampai memasuki waktu subuh? الجواب, jawabannya, يمكن أن يصلي النشيط ما تيسر له من الليل. Memungkinkan bagi yang semangat dia mengerjakan solat sesuai dengan semangatnya untuk melakukan hal tersebut di malam hari. فإذا بقي وقت يسير إلى الفجر, maka apabila tersisa sedikit dari waktu malam hari mendekati waktu fajar, أيقظه, maka dia membangunkan pasangannya ليتوضأ ويوتر, agar kemudian pasangannya tersebut berwudu dan memungkinkan mengerjakan salat witir. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat di malam hari. فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترت. Dan apabila tidak lagi tersisa waktu malam kecuali menyempatkan seorang untuk melakukan salat witir, maka beliau pun membangunkan Aisyah sehingga Aisyah bangun untuk mengerjakan salat witir. فقد يكون أهلك ليسوا مثلك. Boleh jadi terkadang keluargamu tidak seperti dirimu. في النشاط البدني أو النشاط النفسي. Dalam hal semangat secara fisik, demikian pula secara kejiwaan. فافعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. Maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا نبه عليه العلامة العثيمين رحمه الله. Dan ini yang diingatkan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah. وهكذا إذا كان أحد الزوجين أو كان الأولاد يشق عليهم بعض العبادات المستحبة. Demikian pula apabila sepasang suami istri atau salah satunya atau sebagian anak mereka merasa berat untuk melakukan sebagian ibadah yang sifatnya nafilah, yang sifatnya sunnah. كصيام أكثر شعبان. Seperti berpuasa di mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. أو العشر من ذي الحجة. Atau berpuasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. فيكتفى منهم بالميسور المقدور عليه. Maka dicukupkan darinya untuk melakukan yang mudah baginya, yang dia mampu untuk melakukannya. كصيام عرفة. Seperti cukup berpuasa pada hari Arafah. وهكذا في طلب العلم وحضور المجالس والأذكار وغير ذلك يكتفى منهم باليسير. Maka demikian pula halnya dalam hal menuntut ilmu, dalam hal berzikir, dalam hal menghadiri majlis ilmu, maka dicukupkan baginya apa yang memungkinkan dan mudah baginya untuk dia lakukan. بحيث يكون لنا manhaj wa huwa aqallul qalil la yutrak. Di mana kita memiliki manhaj, yaitu pegangan, prinsip di mana dia tidak meninggalkan sesuatu yang sedikit itu. Al-walad yuridu an yal'ab, al-bint mashghula fil la'ib. Seorang anak dia ingin bermain, demikian pula anak wanita sibuk dengan permainannya. Qabla al-maghrib yajib an yatawaqqaf al-amr. Maka sebelum maghrib harus dihentikan permainan tersebut. Walau al-mu'awwidhat. Walaupun dia membaca al-mu'awwidhat. A'udzu bikalimatillahi tammat. Misalnya dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un. Atau dia membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'. Yakfi. Maka itu sudah cukup. Lakin la natruk al-adhkar.
Akan tetapi jangan sampai kita meninggalkan zikir-zikir tersebut. ولا نطالبه بجميع الأذكار كلها. Dan tidak perlu kita menuntut dia untuk membaca seluruh dari zikir-zikir tersebut. وإنما نتدرج معهم. Akan tetapi kita bersifat selangkah demi selangkah dalam menyikapi mereka. أيها الإخوة الكرام. Maka para ikhwah sekalian yang mulia, إن من أجمل متع الحياة ولذاتها. Sesungguhnya termasuk di antara keindahan, kenikmatan kehidupan dan kelezatannya, اجتماع أهل البيت الواحد على طاعة الله. Berkumpulnya sebuah rumah tangga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. على ركعتين يؤدونها في جوف الليل. Mengerjakan 2 rakaat di mana mereka melakukannya di pertengahan malam. على آيات يتلونها بعد الفجر. Dan mereka berkumpul membaca ayat-ayat yang mereka baca setelah salatul fajr. على أذكار الصباح والمساء. Demikian pula mereka berkumpul untuk berzikir di pagi hari dan di petang hari. أن يقترب الأب أو الأم من أبنائهم الصغار. Di mana seorang ayah atau seorang ibu mendekati anak-anaknya yang kecil. فيقرؤون معهم أذكار النوم وأذكار الصباح والمساء كل يوم. Lalu kemudian membaca bersama mereka zikir-zikir tidur atau zikir-zikir pagi dan petang setiap hari. أن يتعاونوا على تحفيظهم ما تيسر من كتاب الله. Dan mereka saling berta'awun untuk menghafalkan apa yang mudah dari kitabullah azza wa jalla. تحفظ ابنك أو بنتك الفاتحة يقرأ بها طوال عمره في ميزان حسناتك. Di mana engkau menghafalkan anakmu tersebut surah Al-Fatihah, di mana dia akan membaca Al-Fatihah tersebut sepanjang hidupnya, dan itu berada dalam timbangan kebaikan dia. جميل في يوم الجمعة قبل المغرب أن يتوضأ الجميع ويستقبلون القبلة ويدعون الله عز وجل في آخر جمعة في ساعة عظيمة. Merupakan hal yang baik tatkala mereka berwudu seluruhnya sebelum memasuki waktu maghrib pada hari Jumat, di akhir waktu, yaitu pada waktu mendekati salatul maghrib di akhir Jumat, lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. على الأب والأم أن يستحضر أنهما يريدون أبناءهم معهم في رفقتهم إلى الجنة. Hendaknya seorang ayah, demikian pula seorang ibu, senantiasa mereka menghadirkan dalam jiwa mereka bahwa mereka menginginkan anak-anak mereka bersama mereka masuk ke dalam surga. وأن يسمع أولادهم هذا الأمر. Dan dia perdengarkan kepada anak-anaknya perkara ini. إنما يكون الابن أو البنت عندهم الكسل لاستيقاظ إلى الصلاة مثلا. Ketika seorang anak lelaki atau wanita mereka merasa malas untuk bangun mengerjakan salat misalnya. استيقظي نريد أن نكون جميعا في الجنة لا ينقص منا أحد. Maka orang tuanya pun mengatakan, ayo bangun dari tidurmu. Kita ini semua ingin masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun yang tertinggal. إذا ركب أحدنا الطائرة أو القطار أو السيارة مع أولاده وأسرته فإنه يتفقد هل نقص أحد أو لا. Ketika salah seorang kita sedang melakukan perjalanan safar, sedang naik pesawat atau mobil atau kereta, maka tentu kita selalu memeriksa siapa di antara keluarga kita yang tertinggal. هكذا يجب علينا التفقد في الدنيا حتى لا نفتقد أحدا منهم في الآخرة. Maka demikian pula sikap mereka untuk senantiasa memeriksa keluarga mereka di dunia agar kemudian tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal di dalam kehidupan akhirat kelak. As'alullah an yukrimana wa iyyakum bil jannah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memuliakan kami dan kalian seluruhnya dengan surga. Wa walidina wa walidikum wa abna'ana wa abna'akum. Demikian pula seluruh orang tua kita dan anak-anak kita termasuk dari mereka. Wa alla yaj'alana nafqidu ahadan min ahibbatana fil jannah wa alla nufqada aidan fil jannah. Dan jangan sampai kemudian kita mencari ada seorang yang kita cintai tidak berada di dalam surga, atau mungkin juga sebaliknya, jangan sampai kita termasuk orang yang dicari oleh keluarga kita mereka masuk ke dalam surga sementara kita tidak. ومن مجالات التعاون المهمة التي هي سبب كبير لاستقرار الأسرة وسعادتها وصلاحها
Dan termasuk di antara bentuk ta'awun yang penting, yang ini adalah merupakan sebab besar ya untuk mewujudkan keluarga yang merasakan ketentraman, kebahagiaan dan kebaikan. التعاون في تربية الأبناء والبنات adalah saling berta'awun dalam mendidik putra dan putri kita. التعاون المسبوق بالعلم وأصول التربية الصحيحة. Dan saling ta'awun yang dibangun di atas dasar ilmu dengan prinsip-prinsip pendidikan yang benar. التعاون المسبوق بالتشاور والتفاهم على ما يصلح لكل ولد. Dan saling ta'awun dengan cara bermusyawarah dan saling memahami untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi setiap anak. وما يصلح لكل مرحلة. Dan apa yang mendatangkan kemaslahatan dalam setiap tingkatan mereka. والإكثار من الدعاء. Dan memperbanyak berdoa. وتبادل الاحترام. Dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. أمام الأولاد. Di hadapan anak-anak mereka. فمن أعظم التعاون الذي يقدمه الزوج لزوجته والزوجة لزوجها الاحترام أمام الأولاد والبنات. Dan termasuk di antara bentuk terbesar adanya saling ta'awun antara suami istri adalah menampakkan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya di hadapan anak-anak mereka. إذا غاب التعاون أو كان التعاون مختلا فإنه يسبب كثيرا من المشكلات بين الزوجين. Apabila bentuk ta'awun yang seperti ini tidak terwujud dalam sebuah keluarga, atau bentuk ta'awun tersebut ada kekurangan, ada kepincangan, maka hal itu akan menimbulkan sekian banyak problem yang akan terjadi antara suami istri itu. وبين الزوجين والأولاد. Demikian pula akan menimbulkan problem antara suami istri dengan anak-anak mereka. ويسبب مشكلات للأولاد أنفسهم. Dan bahkan akan menimbulkan berbagai macam problem terhadap anak-anak mereka sendiri. وهذا كله له مفاسد كثيرة. Dan ini semua akan menimbulkan kerusakan yang banyak. إن بعض الأزواج يرى أنه مجرد كاسب للمال. Ada sebagian suami dia menganggap dirinya sebagai seorang yang mendatangkan harta, yang memberi nafkah, hanya itu saja. ومنفق للطعام والشراب والكساء. Dan tugas dia adalah menafkahi dengan memberi makan, minum dan pakaian. والاحتياجات المادية. Dan berbagai kebutuhan materi. ويريد من الزوجة أن تقوم بكل شيء في بيتها وأولادها. Sementara dia menginginkan agar istrinya itu melakukan segala sesuatu yang ada di rumahnya dan hal-hal yang berkaitan dengan anaknya. ولا يدري عن صلاة ابنه. Lalu dia sendiri tidak mengetahui bagaimana solat anaknya, ولا عن تعلمه. bagaimana pendidikan anaknya, ولا في أي فصل هو. dan dia tidak mengetahui di kelas mana anaknya tersebut, ولا عن أخلاقه وتعامله. dan dia tidak mengetahui bagaimana akhlak anaknya dan bentuk pergaulannya, ولا من هو معلمه. dan dia tidak mengetahui siapa yang mengajarinya. وإذا جاءه أحد يشتكي من ولده فابنه المبرأ الذي لا عيب فيه. Maka ketika ada seseorang datang kepadanya mengeluhkan tentang anaknya, maka dia pun menjadikan anaknya terbebas dari segala tuduhan dan tidak ada cercaan padanya. Ibni, anak saya digitukan, anak saya melakukan itu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ibni adab. Ma yumkin. Yaqturu adaban. Anak saya itu memiliki adab yang baik. Dia meneteskan adab dan akhlak yang mulia. Masya Allah. Husnul dhanni fi waladihi alladhi huwa muhmilun lahu. Masya Allah. Dia berhusnul dhan terhadap anaknya, sementara dia menelantarkan anaknya. Wa isa'atul dhanni fi abin minal abai. Lalu kemudian dia berburuk sangka terhadap seseorang dari kalangan para aba. Wa muallimin minal muallimin. Atau dia bersuudzon terhadap seorang pengajar. Wa musyrifin minal musyrifin. Atau suudzon kepada musyrif. Kullu haula laisu jayyidin. Dianggap bahwa mereka ini semua bukan orang-orang yang baik. Man huwal jayyid? Siapa yang baik? Ibni alladhi ana muhmilun lahu tawala umrih. Yang baik adalah anak saya dalam keadaan dia menelantarkan sepanjang umurnya
terhadap pendidikan anaknya. هكذا نحن نفسد أبناءنا ونجرئهم على قلة الأدب والسوء. Maka dengan cara yang seperti itu kita merusak anak kita sendiri dan kita menjadikan anak tersebut berani untuk melakukan hal-hal yang buruk. إذا لم تستطع أن تصدق ما يقال عن ابنك, apabila engkau tidak mampu untuk membenarkan sesuatu yang disampaikan kepadamu tentang anakmu, فتأنى وتوقف واسأل. maka sebaiknya engkau ta'anni dulu, jangan tergesa-gesa, bertanya, lakukan cross check. بعض الأزواج أيضا يريد من زوجته أن تتعاون معه بطريقة معينة يريدها هو. Ada sebagian suami pula, dia menghendaki dari istrinya agar mereka saling berta'awun dengan metode yang ditentukan oleh suaminya, bukan yang diinginkan oleh istrinya. فإن لم, kalau tidak, فلا تعاون, maka tak perlu ada ta'awun di antara. وهذا خطأ ستكون ضحيته الأولاد. Maka ini juga merupakan kekeliruan yang menjadi korban dalam hal ini adalah anak-anak mereka. إن التعاون الصحيح المثمر في البيوت هو التعاون الذي يستحضر فيه الوالدان المقصود الأعظم من الحياة. Sesungguhnya bentuk ta'awun yang benar yang menghasilkan dalam sebuah rumah tangga adalah ta'awun di mana setiap dari ayah dan ibu itu memahami dan mengetahui apa sih tujuan yang paling utama dalam kehidupan itu. وهو عبادة الله وتحقيق المصالح. Tujuan utama itu adalah beribadah kepada Allah dan mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan. ولا يكون التعاون نافعا ومثمرا إلا إذا كان مسبوقا بالتفاهم والتدارس والنظر في المصلحة. Dan bentuk ta'awun itu tidak akan menghasilkan sebagai sebuah manfaat kecuali apabila telah didahului dengan bentuk saling memahami dan mempelajari, memperhatikan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan. دون عناد أو إصرار على الرأي. Tanpa harus ngeyel atau dia tetap memegang apa yang menjadi pandangan dia. دون تهرب من المسؤولية. Demikian pula tidak lari dari tanggung jawab. بعض الأزواج أو الزوجات يتهربون من المسؤولية ثم يتهمون الطرف الآخر بالتقصير ويحملونه السبب. Ada sebagian suami atau istri, mereka lari dari tanggung jawab. Lalu kemudian setelah itu dia menuduh yang lainnya, dia menuduh pasangannya bahwa dialah yang tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Al-mafsadah taqa'u 'ala al-abna'. Kerusakan terjadi di kalangan anak-anak. من التعاون بين الأسرة أن يجتمع جميع أفراد الأسرة القادرين على القيام ببعض الأعمال المنزلية أو يقوم كل واحد بعمل فتخف الأعمال داخل البيت. Termasuk di antara bentuk ta'awun di tengah-tengah keluarga, di mana masing-masing individu dalam keluarga tersebut mereka berkumpul dan mereka bersatu padu untuk melakukan sebagian pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga tersebut, atau setiap dari mereka telah memegang sebuah tanggung jawab untuk melakukan sebuah tugas dan pekerjaan dalam rumahnya. كم من عمل يوجد في بيت من البيوت يستثقله بعض أفراد الأسرة زمنا طويلا. Berapa banyak dari amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga itu yang dianggap berat oleh salah seorang dari individu keluarga tersebut dalam waktu yang lama. فإذا نشط الزوج ووافقت الزوجة وقام الأبناء انتهوا منه في دقائق. Dalam keadaan kalau seorang suami itu semangat, demikian pula istri itu sepakat, lalu kemudian dibantu oleh anak-anak mereka untuk mewujudkan apa yang menjadi pekerjaan tersebut, maka mereka mampu menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu beberapa menit. من التعاون في البيوت أن تقوم أنت ببعض أعمالك في منزلك. Termasuk di antara bentuk ta'awun dalam rumah tangga, engkau melakukan sendiri apa yang menjadi pekerjaanmu di rumah tangga tersebut. لا تنتظر أن يقوم بها الآخرون دائما. Jangan selalu engkau menanti bahwa apa yang menjadi pekerjaanmu itu dilakukan oleh yang lainnya. قيامك بها في ذلك تواضع وكرم
وطيبة نفس منك. Ketika engkau melakukan apa yang menjadi pekerjaanmu sendiri, itu adalah merupakan bentuk tawadhu, sifat rendah hati pada dirimu, sifat kedermawanan dan sifat keridhaan yang ada pada dirimu tersebut. وتخفيف عن الآخرين. Dan hal itu akan meringankan beban yang lain. وخصوصا عندما يكون الآخرون مشغولين بأعمال كثيرة. Lebih terkhusus lagi ketika yang lainnya mereka sendiri tersibukkan dengan sekian banyak pekerjaan-pekerjaan. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut memberi pertolongan kepada hamba yang lain. هل أنت أفضل من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ Apakah engkau lebih afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? جاء في صحيح البخاري عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها. Telah disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari hadis Al-Aswad, kata beliau, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya? قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah, maka dia senantiasa memberi khidmah dan pelayanan kepada keluarganya. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Dan apabila waktu salat telah masuk, maka beliau pun keluar untuk mengerjakan salat. جاءت في روايات أخرى. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain أنه يخصف نعله، يخيط نعله. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit sandalnya sendiri. ويحلب الشاة. Dan beliau memerah susu. ويفعل أفعال البشر. Dan beliau melakukan apa yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. يقول العثيمين رحمه الله. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه. bahwa seseorang pada saat dia berada di rumahnya, termasuk di antara amalan sunnah, dia membuat teh untuk dirinya sendiri. ويطبخ إذا كان يعرف. Dan dia memasak kalau dia tahu memasak. ويغسل ما يحتاج إلى غسله. Dan dia mencuci apa yang butuh untuk dicuci. كل هذا من السنة. Ini semua termasuk amalan sunnah. إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة. Apabila engkau melakukan hal tersebut, maka engkau akan diberi pahala, yaitu pahala sunnah. اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. Sebagai bentuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وتواضعا لله عز وجل. Dan sebagai bentuk tawadhu karena Allah Jalla wa Ala. ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك. Dan karena hal ini akan mewujudkan rasa cinta antara engkau dengan keluargamu. إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك. Apabila keluargamu merasa bahwa engkau membantu dia terhadap apa yang menjadi pekerjaan mereka, maka mereka akan mencintaimu. وازدادت قيمتك عندهم. Dan akan semakin bertambah nilaimu di sisi mereka. فيكون في هذا مصلحة كبيرة. Sehingga hal ini akan menimbulkan kemaslahatan yang besar. بعد العشاء ستجدون القدور جاهزة والأواني للطباخة. الزوجات الآن يسمعنا ويجهزنا. Insyaallah بعد العشاء nanti antum pulang ke rumah, antum dapat siap masakan dari istri-istri antum gitu. Siap. وإذا كان الطعام جيدا هي ستحبك. قال الشيخ أحبوك وأعطوك يوم السبت والأحد إن شاء الله تطبخ أنت. Maksud beliau, antum nanti pulang, setelah mendengarkan ini antum pulang langsung antum membantu istri untuk masak. Kalau ternyata sampai istri merasakan cicipan masakan antum itu enak, nanti dia akan memberikan waktu untuk antum hari Sabtu dan Ahad giliran antum masak. Sunnah tuthabu 'alaiha. Qad hafizat dzalika wa katabathu. Ya, karena antum sudah menulis bahwa ini termasuk amalan sunnah, antum sudah menulisnya, antum sudah menghafalnya. Illa idza sataqul laha enggak tahu. Aku la arif. Kecuali kalau antum mengatakan nanti kepada istri, "Oh, saya enggak tahu itu."
أو اصنعه ليس جيدا، هذه من الحيلة. قال ومن التعاون بين الأسرة التعاون في التعليم، هذا مني طبعا. Dan termasuk di antara bentuk ta'awun di antara keluarga adalah ta'awun dalam hal mendidik. فمن عنده فهم يجلس إلى من يحتاج إلى تفهيم في أفراد الأسرة. Dan siapa yang memiliki pemahaman, maka dia duduk di tengah-tengah keluarganya untuk kemudian memberi pemahaman dan penjelasan. أخت في التحفيظ أو في الدينية مثلا تحفظ وتعلم أختها في تربية البنات. Ada seorang wanita, dia misalnya di tahfizul Quran, lalu dia mengajari adiknya yang perempuan yang masih belajar di TA atau di TB misalnya. جميل ذلك المنظر عندما يدخل الأب إلى البيت فيجد هذه الكبيرة مع أختها الصغيرة تعلمها، وهذا يحفظ أخاه، وهذا يراجع لهذا. Maka merupakan sebuah keindahan di tengah-tengah rumah tangga ketika seorang ayah pulang ke rumahnya, lalu dia mendapati anaknya yang ini mendidik adiknya, yang putrinya ini mendidik yang di bawahnya dari adiknya, lalu mereka berkumpul untuk saling mengajari satu dengan yang lain. ومن أنواع التعاون بين الأسرة التعاون في النفقة. Dan termasuk di antara bentuk ta'awun di antara keluarga adalah ta'awun dalam hal memberi nafkah. من حيث الاقتصاد والتدبير، ومن حيث التعاون في النفقة، ومن حيث تقليل النفقات والحفاظ على الآلات والممتلكات. Yaitu saling ta'awun dari sisi pengurusan, pengaturan ekonomi yang ada di tengah keluarga tersebut. Ta'awun dalam hal memberi nafkah, ta'awun dalam hal berusaha untuk meminimalisir pengeluaran. Demikian pula ta'awun untuk menjaga alat-alat dan peralatan yang ada di rumah mereka. والتعاون في الأموال بابه طويل وحساس لا نستطيع أن نتكلم فيه على عجل. Ta'awun yang berkaitan dengan harta ini adalah merupakan permasalahan yang panjang dan sensitif. Kita tidak bisa membahasnya dalam waktu yang singkat dan terburu-buru. لكن الزوجين الموفقين لا يرضيان أن تدخل الدنيا بينهما فتعكر حياتهما الكبرى. Akan tetapi suami istri mereka tidaklah ridha untuk memasukkan ada unsur-unsur dunia di tengah-tengah mereka yang kemudian menyebabkan kehidupan mereka atau tujuan mereka yang besar itu menjadi rusak dan sia-sia. أيها الآباء والأمهات، para ayah dan ibu, والأبناء والبنات، dan para putra dan putri, والإخوة والأخوات، para ikhwah dan akhwat, والأزواج والزوجات، para suami istri. علينا ألا نهمل التعاون والتقارب والتراحم بين أفراد الأسرة. Maka wajib bagi kita jangan sekali-kali menelantarkan adanya prinsip ta'awun dan pendekatan di antara kita dan saling merahmati, saling mengasihi di antara kita. بل نغرس التعاون والتراحم فيما بيننا. Bahkan hendaknya kita menanamkan prinsip ta'awun dan saling merahmati di antara kita. حتى يصير منهجا واضحا في حياتنا وحياة من حولنا. Agar kemudian hal ini menjadi sebuah manhaj, sebuah prinsip hidup kita yang jelas dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. وعلينا أن نبتعد عن حب النفس. Dan hendaknya kita menjauhkan diri dari cinta kepada jiwa, والتخلي عن المسؤولية. yang menyebabkan kita meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. وإيانا جميعا أن نفقد حين يحتاجنا من حولنا. Dan hendaknya kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai kemudian kita hilang dan kita tidak ada wujudnya di saat kita dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. فإن هذا من أكثر الأسباب إيلاما. Karena sesungguhnya ini termasuk di antara sebab terbesar yang akan menimbulkan celaan. أن ترى الزوجة أو الأم من حولها قد خذلها وتركها في حين حاجتها إليه. Ketika seorang istri atau seorang ibu, dia memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, meninggalkan dia tidak membantunya, dia tidak berupaya untuk ta'awun bersamanya dalam kondisi mereka sangat membutuhkan bantuan. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan dia menzaliminya dan jangan kemudian dia meninggalkannya untuk diberikan kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya sebuah kesulitan dari kesulitan yaumul qiyamah. Hadza bainal muslimina umuman. Hukum ini di antara kaum muslimin secara umum. Fa kaifa bi zawjatika wa ibnatika wa ummik? Maka bagaimana dengan istrimu, bagaimana dengan anak-anakmu? Lebih utama lagi. Iyyaka ayyuha az-zawj an tajidaka zawjatuka 'inda hajatika ilaiha. Maka hati-hatilah engkau sebagai seorang suami ketika seketika istrimu mendapati dirimu ketika engkau membutuhkannya. Yani ketika engkau butuh kepada istrimu, dia ada di hadapanmu, dia siap untuk membantu. Wa taftaqidaka zawjatuka waqta hajatiha ilaik. Namun ketika sang istri membutuhkan kamu, maka kamu justru hilang dan tidak berada di sisinya. Fa inna hadha laysa min fi'li al-kiram al-ahrar asy-syurafa. Maka sesungguhnya ini bukanlah termasuk perbuatan orang-orang yang mulia yang memiliki kemuliaan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Min ajmali anwa'i at-ta'awun at-ta'awun 'ala silati al-arham. Dan termasuk di antara bentuk ta'awun yang paling indah adalah saling berta'awun untuk menyambung tali silaturrahim. Wa i'anatu kulli wahidin al-akhar 'ala silati rahimihi wa birri walidayhi. Dan saling membantu antara satu dengan yang lain untuk menyambung tali silaturrahim dan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa 'adamul istihwadhi wat tasallut min at-taraf 'ala al-akhar. Dan tidak bentuk menguasai atau menindas dari sisi yang lain. Ba'dhu az-zawjat turidu zawjaha laha wa yansa abahu wa ummuhu wa ahlihi. Ada sebagian istri itu menginginkan suaminya hanya untuk dia saja. Lalu kemudian agar suaminya itu melupakan orang tuanya, melupakan ayah dan ibunya, tapi hanya untuk dia saja. Aina az-zawjatu allati tansahu zawjaha wa tudhakkirahu biwalidayhi? Di manakah para istri yang mana dia pernah menasihati suaminya untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya? كيف حال والديك؟ متى آخر اتصال بوالديك؟ لماذا لا نتصل أنا وأنت بوالديك ونسأل عن صحتهم؟ Apakah dia bertanya bagaimana keadaan orang tuamu? Kapan kita bisa ngobrol? Kapan kita bisa berhubungan dengan orang tuamu? Menelponnya, menanyakan tentang keadaannya. وهكذا الزوج مع زوجتك كيف حال أمك؟ كيف حال والدك؟ هل اتصلت بهم قريبا؟ لماذا لا نتصل بهم ونسأل عن صحتهم؟ Demikian pula seorang suami kepada istrinya, dia bertanya bagaimana keadaan orang tuamu, bagaimana keadaan ayahmu, bagaimana keadaan ibumu, dan apakah kamu sudah menelponnya dalam waktu yang dekat, bagaimana kondisi mereka. بعض الزوجات تعمل مع زوجها وتعينه وتكسب المال. Ada sebagian istri dia bekerja bersama dengan suaminya dan juga menghasilkan uang. إذا أرادت أن ترسل لوالدها أو والدتها شيئا 200,000 300,000 روبية كيف يكون شعوره؟ إذا أرادت الزوجة أن ترسل لأبيها وأمها كيف يكون شعوره؟ Iya, ketika seorang istri misalnya dia berpenghasilan lalu kemudian dia ingin mengirim sebahagian dari penghasilannya dia kirimkan kepada orang tuanya, ayahnya, ibunya, bagaimana perasaan suami? Tidak enak. Lalu dia merasa, suami tidak merasa enggak enak. La yartahu lidzalik. Dia enggak senang dengan hal itu. Ma'a annaha law a'tat abaha wa ummaha a'tathum min haqqiha. أعطتهم تعطيهم من حقها وكسبها ومع ذلك ثقيل على الزوج أن تبر بوالديها
يستثقل أن تبر الزوجة بوالديها، يستثقل ذلك وأن ترسل إليهم مالا فقط، لا يحب. Nah, padahal si sang istri dia mengirimkan itu memang dari hartanya dia kirimkan kepada orang tuanya sendiri. Tapi dalam kondisi seperti itu suami tetap merasa berat untuk melakukan, untuk merasa tenang dengan perbuatan istrinya. وهكذا بعض الزوجات إذا تزوجت زوجا تريده لها ولا تريده أن يتذكر أباه وأمه. Maka demikian pula sebagian istri apabila dia menikah dengan seorang lelaki, maka dia menginginkan lelaki itu hanya untuk dia. Dia tidak ingin suaminya itu mengingat ayahnya, mengingat ibunya. ما أجمل أن تجعل والديها كوالديك. Alangkah indahnya kalau dia menjadikan orang tuanya dia seperti orang tua suaminya. وهي كذلك. Demikian pula sebaliknya. فيكرم كل واحد من الزوجين زوجته وأهلها. Sehingga masing-masing dari kedua belah pihak itu memuliakan pasangannya dan keluarga pasangannya. للتعاون مجالات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. Maka ta'awun itu memiliki banyak sisi-sisi yang tidak memungkinkan untuk menyebutkan seluruhnya. ولكن نختم بتنبيهين. Akan tetapi di sini kami ingin menutup dengan menyebutkan dua peringatan. التنبيه الأول. Yang pertama, مع أهمية التعاون وعظيم نفعه. Pentingnya adanya ta'awun tersebut dan besarnya manfaatnya. فإنه في حالة تقصير أحد في التعاون المطلوب فالواجب الصبر والتحمل على التقصير في الحقوق. Maka ketika ada seseorang dia kurang dalam melakukan ta'awun, ada kekurangan, ada ketimpangan dalam ta'awun yang diminta, maka yang wajib adalah bersabar. Yang wajib adalah bersabar dan berupaya untuk memikul kekurangan tersebut dalam menunaikan hak-hak. لم يحصل المطلوب من التعاون ارضى بما تيسر. Ketika tidak tercapai dalam sebuah ta'awun apa yang kita inginkan, maka hendaknya engkau merasa ridha dengan apa yang telah engkau raih. وللسعدي رحمه الله نصيحة عظيمة طويلة خلاصتها أو منها قوله فمن لم يقنع بحقه كله فاته كله. Dan Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mempunyai ucapan nasihat berkaitan tentang hal ini panjang, dan ringkasannya atau inti dari apa yang beliau sebutkan, beliau mengatakan faman lam yaqna' bihaqqihi illa bihaqqihi kullih. Faman lam yaqna' illa bihaqqihi kullih fatahu kulluh. Nah, barang siapa yang tidak merasa puas kecuali dia harus meraih seluruh apa yang menjadi haknya, maka dia akan kehilangan seluruh hak itu. فيا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة المتألمة من تقصير زوجك أو زوجك وتقصيره وإهماله وتفريطه وعدم تعاونه نقول صبر جميل. Maka engkau wahai seorang suami, demikian pula engkau wahai seorang istri, ketika terjadi kekurangan antara salah satu dari keduanya dalam bentuk ta'awun, ada yang kurang, ada yang tidak tercapai apa yang menjadi keinginan dalam ta'awun tersebut, maka kami mengatakan kepada kalian hendaknya kalian bersabar dengan kesabaran yang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla tidaklah menyia-nyiakan pahala seorang yang senantiasa memperbaiki amalannya. Man ahsan wa lam yufsid. Siapa yang berbuat baik dan siapa yang merusak. Fasbiri wasbir wa sayati Allahu bil khairi bi idnih. Maka hendaknya kamu bersabar dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan. At-tanbihu tsani, peringatan yang kedua, inna ba'd al-azwaj, sebagian suami wa ba'd az-zawjat, dan sebagian istri, lam ya'udu yantadhiruna at-ta'awuna min azwajihim wa zawjatihim. صاروا لا ينتظرون التعاون وإنما ينتظرون كفاية الشر والتدقيق والانتقاد.
يعني لا تريده أن يتعاون، تريده أن يكف شره فقط فلا يؤذي. Ada sebagian suami, demikian pula sebagian istri, mereka tidak menginginkan dari pasangannya ta'awun, ya, tapi yang terpenting pasangannya mencukupkan untuk tidak melakukan kejahatan kepadanya. Yang terpenting itu, masalah ta'awun dia tidak terlalu mengharapkan hal tersebut. Zaujatun ta'malu min as-sabah ila adh-dhuhr. Seorang istri bekerja dari pagi hingga zuhur. Badalat kull juhdiha. Dia telah mengerahkan segala kemampuannya. Akhta'at fi ba'd al-umur. Dan dia keliru dalam sebagian perkara. Anta lam taf'al ma'aha syai'an. Sementara engkau tidak melakukan apapun bersamanya. Wa lam tu'inha fi syai'. Dan engkau tidak membantunya dalam hal tersebut. Ta'ti qabla adhan adh-dhuhr bi 5 daqa'iq. Lalu kamu datang sebelum adzan zuhur, 5 menit sebelum adzan zuhur. Limadha hadha kadha? Lalu kamu mempertanyakan pada istrimu, kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Hadha sayasqut wa yankasir. Ini akan patah, ini akan hancur. Hal anti alladhi sana'ti hadha? Kamu yang melakukannya. Hiya turidu at-ta'awun, lakin qad ya'isat min ta'awunihi wa khairihi. Sementara istri dia ingin ta'awun bersama suaminya, tapi dia putus asa melihat kondisi suaminya tersebut. Lakinnaha sarat tatlubu an yaghiba wa an la yahdhur likay tukfa min syarrihi wa adhah wa intiqadihi. Sehingga sang istri berharap yang terpenting suaminya enggak perlu datang, enggak perlu ada di hadapannya. Yang terpenting dia selamat dari kejelekan dan keburukan suaminya. Dia tidak membutuhkan ta'awun suaminya. Ba'dul azwaj yadhhab litasawwuq. للتسوق وشراء الأشياء للبيت. Ada sebagian suami dia pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan. فيشتري أكثر الأشياء. Lalu dia membeli mayoritas kebutuhan mereka. ينسى بعض الأشياء. Tapi dia lupa ada beberapa item terlupakan. ويخطئ في اختيار بعض الأنواع. Dan keliru dalam memilih sebagian jenis. مباشرة تفتح الكرتون كردوس. ما هذا أنا لا أريده, هذا ليس المطلوب, أين كذا وأين كذا. Maka ketika suaminya mendatangkan apa yang telah dia beli tersebut di hadapan istrinya, kata istri, mana ini, mana itu, ini kenapa beli ini, kenapa beli itu, mana yang ini itu. الزوج لا يريد منها الشكر وإنما يريد أن يسلم من أذاها وانتقادها. Sehingga suami dia tidak ingin istrinya berterima kasih. Yang penting dia selamat dari gangguan istrinya. ويلحق بهذا تنبيه آخر وهو أحيانا الزوج أو الزوجة يريد العزلة أو الراحة أو التفكير في شيء أو إنجاز شيء بكتابة أو ترتيب أو حساب, فهو أحيانا لا يريد التعاون, يريد منك انصرف راشدا minggir أو منجاو. Termasuk dalam hal ini terkadang sebagian suami dia ingin fokus untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Dia ingin menulis, dia ingin mendengarkan sesuatu, dia ingin mempelajari sesuatu, ya. Dan dia tidak menginginkan ta'awun dari istrinya. Dia cukup menginginkan dari istrinya, minggir, kamu jangan mengganggu saya. أحيانا يكون يكتب حسابا بينه وبين شخص. من؟ الزوج يكتب حساب يريد أن يرسله ويركز في الحساب, يريد أن يرسله للشخص تاجر. Misalnya ada seorang suami terkadang dia ingin menulis di HP-nya, misalnya dia menulis tentang jumlah tertentu untuk dia kirimkan kepada seorang pedagang. Dia ingin fokus untuk mencatat apa yang dia hendak catat. تأتي مثل دريل, نسميه الذي يحفر الجدار. ما اسمه؟ Mana tukang? تأتي هكذا. بور. مثل بور, ها؟ تأتي. Lalu kemudian istrinya datang seperti bor, dia hendak ngebor, merusak konsentrasi suaminya maksudnya. ما الذي يحصل له? Apa yang akhirnya dialami oleh sang suami? هنج. فأحيانا يريد منها دقيقة واحدة حتى ينتهي من عمله. Maka terkadang seorang suami itu menginginkan, tolong biarkan aku 1 menit saja agar kemudian dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi
sesuatu yang dia konsentrasi padanya. ولهذا جاء في الحديث تكف شرك فإنه صدقة. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, engkau mencegah dari berbuat kejahatan itu bagian dari sedekah. سامحوني على الإطالة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم التعاون على البر والتقوى. Dan saya minta maaf karena terlalu panjang. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kalian dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita sekalian berupa ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.